Selamat siang, selamat sore pemirsa, salam sehat, salam baca Frida. Jadi kami dari kelompok Komang, Farel dan Rido akan reportasikan tugas sosiologi mengenai UMKM yang ada di daerah Ciapit. Seperti yang dilihat di sini, ini merupakan daerah Ciapit yang terkenal dengan kuliner-kuliner khas mereka. Banyak sekali, pokoknya sini banyak kafe, banyak UMKM, banyak pedagang kaki lima, banyak jajanan-jajanan yang pasti murah-murah dan enak. Jadi mau tahu lanjutannya? Yuk, ikutin kita. Punten boleh nanya? Ya, Mulai dagang cilok dari kapan ya? saya dari 6 bulan ke belakang. Oh, 6 bulan belakang. Ini teh dari punya orang apa sendiri? Kakak saya, Oh, punya kakak. ya, Dagang di sini saingannya ketat gak apa gimana gitu? kalau masalah saingan sih, Kan banyak di tukang cilok tuh, cilok jando, itu ada cilok kriwil segala macam kita. Susah nggak kira-kira? kalau ngomongin ke situ mah ya Susah ya. Nah. Tapi kalau masalah rezeki mah nggak ketukar. Iya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kamu mulai buka dari jam berapa? Saya buka dari jam 7 Dari jam 7. Iya. Oh, pagi. Ya. Jadi siapan tuh dari jam 3, jam 4 gitu. Saya persiapan kalau udah pulang nih, pulang jam 8, langsung aja bikin Langsung bikin. langsung bikin. Oh. Biasanya modal sehari berapa? Punten kalau naik. Modal sehari Heeh. ya, kalau buat cilok gitu. Iya, Kalau buat cilok 100 lebih lah. 100.000 lebih. Ini kalau alhamdulillah untung berapa? Kalau untungnya ya adalah 150, Maaf. 150, 200. Kalau lagi rame ya sampai 500 lah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A-nya udah keluarga? Udah punya keluarga, anak satu. Oh, anak satu. Kenapa dagang di sini, Dan Dari yang di sini ya awalnya kan rame di sini. Nah, iya keramaian Ada kan. pasar juga kan. Heeh. Terus di sini kan ya dibolehin dagang juga. Kalau di tempat lain kan belum tentu juga bisa dagang. Oh. Tapi padahal di polsek ini, tadi polseknya udah ngebolehin dagang gitu, Kalau di polsek sih nggak ngebolehin. Nggak ngebolehin. Tapi nggak apa-apa lah ya, orang namanya juga cari rezeki ya. Itu Di berapa? 15 tambah 12 jadi 27 Oke. Jadi kita udah beli jajanan-jajanan UMKM yang ada di sini, dari mulai toseng lah, ini ada cilok. Ciloknya juga unik banget guys. Tadi yang gue bilang abangnya ini namain ciloknya cilok kriwil, soalnya kriwil bentukannya nggak pada cilok biasa umumnya. Jadi tuh di sini banyak banget jajanan khas, kayak ada cilok jando, cilok kriwil, cilok lima biadab segala macam lah, apalah itu. Jadi kita bakal coba makan apakah beneran enak sesuai namanya kriwil. Lihat guys, kriwil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran unik guys, soalnya teksturnya nih walaupun gak lembut, tapi dia tuh crunchy gitu guys. Jadi ada kayak after taste-nya gitu, kayak habis makan jando.
Jadi selain cilok tadi, abangnya juga jual jasuke. Jadi kalau misalkan ngedengerin dari cerita abangnya tadi juga, kan dia di sini benar-benar bersaing sama pedagang yang lain. Jadi makanya mungkin di sini dia juga ngevariasiin. Dia selain jual cilok, dia jual jasuke juga. Nah, jasuke ini kan juga makanan yang bikin kita ingat masa kecil gitu ya. Pasti dulu kita pas kecil semuanya pernah makan jasuke, iya nggak? Kita cobain ya. Enak, manis, terus kejunya juga pas gitu bikin asin, jadi manisnya kecampur asin, jadi nggak terlalu manis banget tapi juga nggak terlalu asin banget. Enak sih. Terus harganya juga Mang gimana? Harganya juga ini mungkin termasuk murah banget ya. Ini kan yang cup besar itu 12.000. di 12.000. Untuk UMKM itu menurutmu Untuk UMKM ini udah termasuk murah sih, dan dapatnya juga lumayan banyak. mantap? Karena saya bakal review es potong hasil Cihapit. Kan es potong tuh khas Cip Bandung kan. Nah, ini nih hasil Cihapit. Biasanya tuh kalau es potong, rasanya palingan anget, panas. Kalau tadi penjualnya, dia menjual varian ini. Tadi kami sempat interview penjualnya. Dan menurut penjualnya, lumayan susah sih jualan sepotong di zaman sekarang. Jadi perlu ada sedikit inovasi dan saya apa ya namanya branding ala milenial gitulah. Jadi awalnya si penjualnya ini berdagang di PKL gitu. Cuman dia merintis tahun demi tahun dan akhirnya kembali di Ruko. Dan ini juga brandnya baru di branding sekitar ya 8 bulanan lah. Hmm, rasanya jahenya itu terasa banget di sini. Walaupun dia dingin, dia tetap segar. Dan juga di sini ada bulut-bulutan kayak isi kacang gitu. Dan itu lumayan gede. Harganya juga cukup murah untuk ukuran segede ini. Cuma 10 ribuan. Jadi hasil dari jalan-jalan kami di Cihapit hari ini, kita dapat menyimpulkan kalau makanan lokal itu semakin ke sini semakin tenggelam di telan zaman begitu kan. Tapi itu bukan karena makanan-makanan ini kalah kalau dibandingkan dalam segi rasa dengan makanan modern, tapi karena pemasarannya yang kurang meluas sehingga makanan-makanan modern jadi lebih dikenal daripada makanan-makanan lokal. Ayo sebagai Gen Z, mari kita lestarikan budaya biar nggak hilang di telan zaman. Sebagai penutup, budaya lokal itu identitas kita, bukan sesuatu yang ketinggalan zaman saja. Yuk jaga bersama dengan penuh cinta supaya terus hidup dari masa ke masa. Terima kasih.